Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bedi Nana di channel Bisnis Kita Boys. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat. Nah, di pagi ini saya berada di kawasan MT Haryono Kabupaten Magetan. Nah, kita berada di Radio Rasi FM Magetan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, akan liputan di Rasi FM ini seperti apa kiat-kiatnya hingga Rasi FM bisa bertahan. Nih, bayangkan dari tahun 2000 berdiri, sekarang sudah 2020, sudah 20 tahun tetap eksis mengudara di bumi Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi dan sekitarnya. Di tengah gempuran era digital yang sekarang sudah ada sosmed, gadget, YouTube, Facebook dan sebagainya, apakah radio masih menarik, masih ada pemirsanya, masih didengar? Nah, kita akan lihat, akan kita ngobrol-ngobrol sambil melihat ke dalam koyo apa sih siaran radio, studio radio kayak apa, dan berbagai ruangan yang ada di Rasi FM. Ikuti terus channel kita di Bisnis Kita Boys, dan jangan lupa selalu like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi pertama dari konten-konten kita. Matur nuwun, ikuti terus kami di hari ini. Nah, baik, kita sekarang sudah ada di studio Rasi FM 90,6 FM di MT Haryono Kabupaten Magetan. Nah, kita sudah bersama Pak Diono ya, sebagai manajer dari studio Rasi FM ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh mengenai era radio di zaman digital gitu ya. Kalau dulu Pak, radio itu menjadi primadona. Zaman-zaman SMA saya dulu, lihat lagu-lagu pop terbaru, lagu barat itu kan pasti radio dulu. Iya. Pasti radio dulu. Apalagi ada tanggal lagu gitu, tanggal lagu yang itu setiap minggu pasti kami nanti. Kalau ingat Rasi FM maka saya nostalgia di zaman-zaman SMA. Karena Rasi FM ini radio paling tua gitu ya. Yo nggak paling tua tapi termasuk tua di Magetan dan menjadi trend centernya saat itu, bahkan sampai sekarang. Gitu ya Pak Diono ya? Iya. Nah, tahun berapa Pak Diono Rasi FM ini? Rasi FM itu kita on pertama itu Agustus tahun 2000. Khusus tahun 2000. Ya, tahun 2000. Jadi kita ini jaringan. Jadi tidak hanya salah satunya yaitu di Magetan namanya Rasi FM. Tapi kita juga ada jaringan di tempat yang lain. Di mana aja Pak? Ada di Ngawi, Bahana FM, di Lamongan ada Prames Suara, ada juga Prawati. Oh, namanya beda-beda. Tapi nama grupnya adalah Pramesnet. Oke. Kita akan melihat lebih jauh seperti apa studio Rasi FM dari tahun 2000-an. Dulu di sini juga studionya. Tahun 2000 kita memang langsung bikin studionya di sini. Di sini jadi awal izin keluar langsung bikin studio. Sampai tahun 2020 masih di MT Haryono Magetan. Kita akan lihat seperti apa studio Rasi FM ya, di MT Haryono seperti ini bersama Bapak Diono. Monggo Mas. Ini. Jadi ini adalah Pak Diono, ini ruang apa ini? Ini ruang siaran. Jadi suara yang keluar di radio itu ya dari sini. Okay. Penyiarnya dari sini. Dan audio yang lain nanti kontrolnya di sini. Di studio. Coba lihat lebih dekat ya. Ini ada mikrofon. Terus kalau zaman sekarang lagu-lagu on air ini masuk on air nggak nih? Enggak ya? Enggak apa ya? Masuk on air nggak enak nih suara kita di radio. Nah, ini sekarang enak ya, bisa lagu-lagu bisa ngunduh internet dan sebagainya. Kalau zaman dulu gimana Pak? Kalau zaman dulu di awal-awal kita mungkin masih pakai kaset. Jadi zaman dulu awalnya itu kita masih pakai kaset. Jadi kaset yang putar itu, yang pakai pita itu, mungkin anak zaman sekarang mungkin
ada yang tahu ada yang enggak mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau saya tahu tapi saya termasuk zaman mungkin anak yang keluar yang lahir tahun 2000-an mungkin enggak tahu pita itu seperti apa. Jadi itu masih pakai pita kaset. Jadi kita muternya pakai tape. Pakai tape itu, pakai tape itu. Kalau sekarang mungkin sudah jarang itu. Sudah jarang. Itu awal-awalnya itu. Kemudian setelah itu berubah lagi CD. Jadi model CD hanya piringan itu pakai zamannya dulu kita muternya masih pakai DVD atau VCD itu. Itu sudah berubah itu. Kemudian berikutnya itu sudah era digital, itu sudah tinggal email sudah nyampe. Lagu tinggal ngunduh. Lihat di YouTube gitu aja. Tapi tetap kalau radio itu masih tetap yang pertama. Jadi sebelum lagu dipasarkan, lagu disampaikan ke masyarakat itu radio sudah dikasih samplingnya dulu. Mungkin sampai sekarang juga masih seperti itu. Terus Pak, kalau zaman dulu berarti sampling itu otomatis akan dikasih label? Atau iya, kita minta caranya gimana biar dapat lagu baru? Dapat lagu baru memang kita harus ada koreksi. Itu biasanya kita ada namanya musik director. Jadi musik director itulah yang bertugas itu untuk berhubungan dengan label-label itu musik director. Jadi dan musik director itu ada di Indonesia ini sekarang sudah ada wadahnya namanya AMDI. Jadi Asosiasi Musik Director Indonesia. Jadi kalau sekarang ini misalnya ada pemutaran serentak lagu seluruh Indonesia, itu sudah nanti hubungannya dengan AMDI. Sudah dikasih semua thread, sudah langsung sehari pemutaran serentak sudah langsung gitu. Kalau dulu, kalau zamannya kaset itu kan sampel lagu itu dikirim via surat. Jadi bisa saja mungkin radio ini sudah terima yang itu tidak bisa, mungkin lain hari itu bisa saja kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang misalnya pemutaran serentak hari ini, pemutaran serentak siapa? Itu sudah langsung seluruh Indonesia gitu. Langsung terrelay seluruh Indonesia bisa langsung gitu. Nah itu berarti label itu kirim kaset kalau zaman dulu? Iya, kalau zaman dulu kirim kaset via pos. Jadi makanya nanti kita bisa lihat koleksi kaset kita dulu itu masih ada mungkin nanti bisa kita satu lihat. Album penuh gitu? Untuk sampling itu kita pasti dikasih mungkin lagu-lagu jagoan saja. Jadi misalnya dalam satu label ada beberapa penyanyi, mungkin penyanyi A mau mengeluarkan album, penyanyi B mau mengeluarkan album, C mau mengeluarkan album, kita dikasih samplingnya hanya lagu jagoannya. Jadi dalam satu sampling itu mungkin bisa 3-4 lagu, tapi dari jagoan-jagoan dari mereka, album mereka. Terus Pak Dedo, mohon maaf nih, kayak gitu dulu label bayar nggak? Oh, enggak ya? Kerjasama ya? Ya pokoknya ini ada lagu baru, tapi label nggak bayar, tolong putarkan lagu itu enggak? Kecuali dia mungkin lagu saya putar sekian. Itu kalau itu ada perhitungannya. Mungkin dia ngeblok ya? Iya. Caramu putar lagu terus gitu? Lagu saya harus diputar, kalau itu ada perhitungannya. Ada perhitungannya, iya. Tadi tahun berapa Pak? Tahun 2000. Tahun 2020 tahun. 20 tahun. Kita lihat nih, ada beberapa penghargaan nih, coba lihat. Ya, ini. Apa ini? Ini acara-acara. Ini dari label-label. Ini kemarin yang terakhir kita juara di lomba iklan pembuatan iklan layanan masyarakat tentang COVID. Jadi kita kemarin juara untuk Jawa Timur. Nah, ini yang ngadain KPID. KPID itu apa Pak? Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. KPID. Keren nih. Jadi lomba cipta iklan. Jadi kita membuat spot iklan itu dilombakan seluruh Jawa Timur, kita juara. Alhamdulillah. Ini juga ada nih, apa ini? Kalau ini kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata.
teman-teman kita, teman-teman dari Catering. KKN, ini catering dengan label. Wah, ini ada naga suara ini. Ada suara ini dari label semua ada ini. Dari- Kalau ini kemarin ada pertemuan musik director ini di ini kan ini di Jawa Timur November 2014 nih. ya Saya di Surabaya nih. Ini ada label-label lagu baru dari apa nih? Ilmu Band. Wah. jadi sebelum tayang kita sudah kasih gitu. Ada apa? Interview A7 Ya, Band. ini Apa lagi kemarin. nih? Nah, ini Ini apa nih? Ini pialanya kemarin Apa yang terbaru? yang lomba cipta lomba cipta iklan iklan masyarakat. Corona dan masyarakat kita dapat piala alhamdulillah. Ada berapa penyiar, Pak? Kalau penyiar itu sekarang ada 5. Jadi memang penyiar itu harus multi. Jadi kalau dulu mungkin penyiar itu ya cuma siaran, tapi kalau sekarang penyiar itu harus bisa apa saja. Ngedit lagu Ngedit bisa. lagi. Terus apa itu? Sosmednya mungkin ya? Sosmed itu sosmed itu wajib harus bisa. Terus sekarang mungkin kalau radio kan ada spesialisasinya ya. Kalau Nasi ini sekarang bermain di apa nih? Kalau kita di general, jadi Oh. kita umum. Jadi Berarti- kita memang tidak fokus kepada satu segmen, jadi kita ke umum. Jadi anak muda kita kasih, yang orang dewasa, orang tua juga kita kasih. Kalau sekarang acara unggulannya Pak? Acara unggulannya itu yang anak mudanya Indo Request. Indo Request. Yang dewasa ya ada Terminal Camusari, ada Tresna Budojowo. Jadi kita juga mencintai budaya, ingin mengembangkan budaya ini biar tidak hilang dari Indonesia. Maka kita juga budayanya juga harus di Indo Request itu kayak dulu, request lagu. request lagu yang terbaru. Oh. Jadi itu nanti kan arahnya ke tanggal lagunya di situ. Terus Pak, mohon maaf nih. Kalau dulu nih setahu saya, orang request lagu, telepon, kemudian dulu masih ada kerasi gitu kan. Beli apa? Kartu. Itu mungkin tahun 2000, 2001, 2002 itu masih pakai itu. Apa namanya Pak? Beli apa? Kartu request. Kartu request. Nah, kartu request. Nih, mau request ke gebetannya gitu Iya. kan. Request kerasi apa lagu ini. Iya. Nanti minta ditayangkan saat acara ini. Iya. Bayar sekian gitu. Iya. Masih ada nggak? Kayak gitu masih ada. Itu dulu, kan sekarang sudah tidak ada. Sekarang kan sudah fasilitas untuk berkomunikasi kan sudah banyak. Bisa dari WA, bisa SMS, telepon, bisa pakai apa Facebook kita juga bisa berkomunikasi, Twitter bisa komunikasi, Instagram bisa komunikasi, semua jalur kita pakai. Iya. Berarti orang request itu hanya by phone atau by WA mungkin ya? By Sekarang. phone bisa, by WA, by Facebook bisa. Jadi semua jalur kita kasih kesempatan. Jadi tinggal teman-teman kita dia nyaman di mana? Saya nyaman di Facebook ya, dia requestnya Facebook. Dia nyaman di WA ya. Free, Pak, free. Request itu free ya? Free. Kalau yang dulu bayar tuh? Ucapan itu Kalau bayar? kartu itu dulu mungkin beli ongkos cetaknya mungkin. Beli cetaknya ya. Cetaknya. Terus kalau sekarang animo untuk itu Pak, untuk request dan sebagainya tetap masih ini, Pak? Masih ada. Jadi memang jalurnya ya sekarang kalau anak-anak sekarang kan sudah online ya, digital ya, paling lewatnya digital. Jadi mungkin yang baik pun ya masih ada, tapi lebih banyak ya lewat yang digital, pakai WhatsApp, pakai Facebook dan sebagainya. Terus Pak, ini kan karena era digital yang tadi semakin luar biasa gitu ya. Tapi pendengar radio tak pikir juga ada pendengar setia. Ada. Pendengar setia. Ada. Tapi ada penurunan nggak kira-kira pendengar radio? Pendengar radio itu mungkin bukan menurun, tapi mungkin double mungkin ya. Jadi kan sekarang mungkin dengar radio sambil pegang telepon. Iya ya mungkin itu ya. Jadi bisa. sekarang kan tidak bisa fokus. Oh saya dengerin radio enggak. Anak sekarang kan mainannya mesti di
HP, jajan, bayar ya. HP. Makanya kita kembangkan juga lewat digital. Jadi kita juga ada aplikasi lewat Play Store, bisa diunduh di Play Store juga bisa. Apa itu? Rasi FM gitu? Pramesnet. Pramesnet. Pramesnet itu ada di situ ada 4 radio, tinggal cari saja di Play Store Pramesnet. Itu saya tinggal download. Di situ nanti bisa dengerin Rasi, bisa dengerin Radio Bana, bisa dengerin Prameswara, bisa dengerin Rombo Hadi. Jadi ada 4 radio di Pramesnet. Itu salah satu cara untuk terus kita selain adaptasi, itu ya. bisa juga nanti bisa dengerin lewat streaming. Jadi mungkin kalau di kantor mungkin sambil cari berita, berita Magetan apa ya, bisa dengerin, bisa lihat di websitenya Rasi, rasifm.co.id. Di situ selain bisa baca berita, bisa juga sambil dengerin radio. Enak. Berarti apa? Kita itu harus adaptif terhadap perubahan, gitu Iya, aja. iya, Kalau adaptif. zaman dulu kan kita nggak kepikiran bikin website, bikin YouTube, iya, bikin ini. Tapi iya. kalau zamannya seperti itu ya harus bikin ya, Pak? Iya, memang harus. Jadi seperti acara-acara tertentu nanti kan kita juga mungkin live Facebook seperti tadi kita Facebook, nanti kita juga unggahkan di YouTube. Jadi nanti kalau dulu kan mungkin radio itu sekilas habis, makanya sekarang kita kasih masih bisa didengerin. Di mana? Di YouTube, di Facebook, dan sebagainya. Jejak digitalnya ada. Jejak digitalnya ada. Terus untuk ada kiat lagi Pak untuk bertahan di Rasi FM. Karena Rasi FM ini luar biasa. 20 tahun kuat bertahan di era gempuran digital kayak gini. Caranya gimana Pak? Yang jelas kita memang harus survive, adaptif itu tadi. Jadi harus ikut perkembangan zaman. Jadi jangan menutup diri, tidak betul. menutup diri. Jadi harus ikut perkembangan zaman. Kalau tidak ikut perkembangan zaman nanti ya sudah. mungkin banyak ya, mungkin kita contohkan ada brand mungkin dulu ada HP yang luar biasa dulu mungkin HP X sekarang udah hilang, sudah hilang. Kalau di radio Pak, apa ada yang seperti itu? Teman-teman radio sekarang udah nggak siaran gitu? Ada juga. Banyak ya Pak? Ada beberapa ya. Tapi yang bertahan juga masih banyak. Masih banyak. Luar biasa. Mungkin kan kalau dulu sebatas radio, tapi sekarang berubah ke atau bukan berubah, diversifikasi ke website, ke YouTube, di-combine lah. Jadi tidak hanya dengernya lewat frekuensi analog, sekarang sudah dikombinasi dengan digitalnya. Terus ada ruangan lain Pak selain ini Pak? Ya, kita coba menuju ruangan lain. Oke. Ini Mas Andra. Mas Andra. Oke. Ini dedengkotnya nih. Ini Mas Andra di Rasi dari tahun berapa Pak? Sudah lupa Pak. Saya berbadan sama dia. Tahun berapa itu? 2000 saya. Selisih. Berarti Rasi berdiri 2000 tahun 2022. 2022. Penyiar masih Mas Andra. Penyiar biasanya suaranya empuk. Memang ya. Masalahnya ya empuk. Duh, Mas ini nggak masuk toh? Nggak masuk benar toh? Masuk benar nggak enak. Oke, kita ke ruangan lain nih.